Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hey, kali ini aku mau buat lagi untuk pembacaan akhir Maret spesial Twin Flames ya, dan ini untuk Divine Feminine. Oke, dan pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya juga bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya, berarti memang bukan untuk kamu. Oke? Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke? So, kita lihat energi Divine Feminine gimana. Sebelum ini aku ingat pembacaan kamu memang kemarin terakhir yang aku buat ya, kamu sangat masih sangat sering ngerasa ataupun cukup sering ngerasa sensitif ya, down, ngerasa sedih. Ini sebenarnya proses uh, pembersihan ego, kematian ego untuk Divine Feminine, menyadari kalau kamu masih bisa tertrigger oleh emosi kamu sendiri, dimana perjalanan Twin Flames adalah perjalanan untuk menemukan spiritualitas dalam diri kamu ya. Dan ini semua ya berarti artinya kita harus mau kita suka ataupun tidak, kita harus merasakan apa yang buat kita sakit, bukan karena hal itu buruk dan menyakiti kita, namun karena hal itu sebenarnya kesakitan itu udah ada dalam diri kita ya, tapi butuh trigger, butuh pancingan agar keluar kesakitannya. Sih, energi itu yang aku rasakan, yang bermain. Oke, so kita lihat oracle-nya. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan konseling secara spiritual, studi Vedic, dan juga psikologi. Aku udah ulang tadi ya bang, karena aku kan seorang tarot reader namun juga seorang konselor. So kita lihat oracle-nya ya untuk Divine Feminine. Ada di answer you need are coming. See, semua pertanyaan, semua yang ada di kepala kamu sebenarnya udah terjawab, udah ada hasilnya, udah nyampe maksud dan tujuannya. Cuman karena ego kita yang selalu bertanya, ya ini aja kah, cukup ini aja kah, atau nggak ada yang lain, kita butuh selalu konstan kepastian ya. Energi ego kita pasti bakal selalu bertanya-tanya, ini hal yang benar apa enggak ya, dan cuman kayak gini terus apa gitu, nggak ada hal yang manis spesial atau gimana. Kepala kita, ego kita, pemikiran kita akan selalu mencari sesuatu untuk kita kasih makan, untuk kita banggakan, dan justru akan mengarah ke arah pertanyaan yang selanjutnya lagi. Jadi energinya nggak akan pernah puas. Ibaratnya kita hanya mengulang pola yang sama terus-terusan. Divine Feminine, see what do you need to release. Ini adalah proses rilis, proses pelepasan kesakitan dan kecewaan yang nggak perlu memang dalam hidup kamu. Kalau ini menyakitkan, kalau ini mengecewakan ya, berarti ada sesuatu yang masih belum benar-benar sembuh dari diri kamu. Jadi cara pandangnya bukan saat masih sakit ngecewain, kenapa ini menyakitin aku, no, tapi kenapa aku ngerasakan kesakitan ini terus-terusan. Apa yang salah dengan cara aku berpikir, cara pandang aku sih. So lihatnya ke dalam diri sendiri, dan aku ngelihat kamu udah ngerasain itu. Divine Feminine ya, your hard work is paying off. Sih, ada energi memang kamu udah ngerasa sedikit makin sedikit kesini kamu ngerasa semuanya terbayar lunas ya. Ibaratnya sakit kekecewaan kamu udah ikhlaskan, dan akhirnya kamu rasa hidup kamu jauh lebih lega, lebih nyaman daripada sebelumnya
ya, kamu nggak merasakan kesakitan kecewaan yang pernah ada dulu sih. Dan ini seperti rasa sisa-sisa dari itu semua sih. The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. Yang menyakitkan, mengecewakan itu udah habis, udah ada di ujungnya. Jika kau benar-benar melihatnya, benar-benar menyadarinya, ya. Kalau kamu bukanlah bagian dari kesakitan kamu, bukan bagian dari kekecewaan kamu, ya. Kamu just simply, ya hanya diri kamu sendiri, ya. You are good enough sih. Apapun tentang kamu itu cukup, perfect, sempurna, ya. Kamu gak perlu untuk mengubah diri kamu lebih positif atau mengubah diri kamu menjadi korban, mengubah diri kamu lebih negatif. No, tujuannya bukan di situ, ya. Namun hanya perlu embrace, menerima diri kamu, bukan menerima aku buruk, aku baik. No, namun menerima apapun juga yang kamu kira dan kamu rasa terhadap diri kamu sendiri. Menerima baik dan buruk hidup ini, ya ini hidup kamu tetap. Mau gimana pun yang ngerasain ya diri kamu, yang ngejalanin ya diri kamu. So, sedih dan bahagia kamu bakal merasakan, ini rasa tanggung jawabnya kamu, ya. Orang lain gak bisa buat kamu bahagia sih. Communication is the key. Terutama divine masculine gak akan bisa buat kamu bahagia, karena dia datang ataupun tidak, kalau masih ada kekecewaan, kesakitan dalam diri kamu sih, mau apa, bisa apa, ibaratnya kayak gitu, ya. Believe in the impossible. Kenapa aku ngeliatnya balance ya? Ada blue moon di sini, bulan biru, ya. Tahun ini sepertinya belum blue moon ya, aku nggak tahu kapan tanggalnya. Namun saat blue moon nanti, atau energi full moon ya, cuman dia mungkin karena derajat atau apapun, bulan terlihatnya seperti biru atau sebutannya yang hanya biru sih. Jadi saat masa ini aku melihat kamu akan ngerasa lebih dingin, ya. Kalau dulu masih ada emosi sesaat, namun sekarang kamu ngerasa lebih dingin, lebih nyaman dengan diri kamu sendiri, ya. Ngerasa okay, ya. Energi yang menyadari, ya, apapun yang terjadi sebenarnya enggaklah mustahil, ya. Namun juga enggak bisa sepenuhnya terjadi sesuai yang kau mau sih. Jadi ada kayak keseimbangan dalam diri kamu yang kamu menyadari semua enggak akan pernah terjadi jika tidak sesuai dengan realita, dengan apapun yang kamu jalan saat ini dan gimana kamu mempresentasikan diri kamu sih. Jadi kamu belajar untuk melihat diri kamu jauh lebih baik, ya. Kamu ngerasain saat sakit dan kecewaan udah nggak ada lagi dalam diri kamu, ya. Apapun di dalam hidup kamu itu enough, cukup. Bahagianya cukup, kesedihannya cukup, kecewaannya cukup sih. Dan kamu nggak perlu untuk ibaratnya menilai ini harus hubungan baik ataupun buruk lagi. Just being, ya, hanya menerima apapun itu juga hubungan ini. Yang pastinya yaitu penerimaannya spiritualitas. Dan saat ini semua terjadi, energi seperti ini kamu rasakan, ya. Aku melihat disitulah komunikasi dari divine masculine hadir. Mungkin dia udah hadir dalam hidup kamu, ya. Dia udah mulai mencari perhatian kamu, ya, mencari waktu agar dia bisa bicara sama kamu. Dia ingin bicara dari hati ke hati, ya. Dia butuh komunikasi dengan kamu yang perlu dia bangun lagi dari awal. Jadi itu sekarang aku ngeliat dia coba untuk bangun jika dia udah mencari kamu, hubungi kamu. Namun sebagai divine feminine, kamu gak lagi mudah tertrigger ups and down. Ada sakit, ada kecewa, tapi ya kayak energi kamu okay, that's it. Oh, ini ya rasanya sakit, oh ini rasanya bahagia, ya. Kamu nggak lagi terikat dengan kebahagiaan itu, nggak lagi terikat dengan kesedihan itu sih. Itulah energi spiritualitas, ya. Jadi kamu bukan lagi orang yang numb atau orang yang nggak ngerasain apa-apa, bukan. Kamu kayak udah, oh, this is it, gitu. Kamu jadi pemerhati,
kamu bukan lagi dikontrol perasaan kamu, namun kamu orang yang menyaksikan gimana perasaan dan emosi kamu bermain dalam hidup kamu. See? Kita lihat tarotnya untuk Divine Feminine ya. The Hermit ya. Energi seperti aku bilang, take hold, dingin, energi solitude, ada energi juga kamu bakal merenung hanya dengan diri kamu sendiri ya. Energi yang terkadang kamu seperti nggak tahu apa yang kamu pikirkan, kamu heran terhadap diri kamu sendiri, namun juga kamu udah kayak lelah ataupun capek, tapi kamu enjoy, kamu lega. Ada energi yang ketidakseimbangan ini membuat kamu cukup sensitif. Sebelum ini sebenarnya energi spiritualitas, so nggak perlu ngerasa aneh ya, walaupun kamu ngerasanya pengen menyendiri aja gitu. Seperti aku bilang sih, Five of Pentacles sih, saat kamu malah ingin menyendiri, kamu nggak pengen berusaha mencintai kasih sayang, disinilah Divine Masculine justru dia ingin bersama dengan kamu, dia pengen dekat dengan kamu, padahal kamu udah enjoy kesendirian kamu udah nggak lagi berharap sama dia, tiba-tiba malah dia datang ya, dia malah meminta waktu kamu, bisa dibilang 100%, kalau bisa hanya untuk dia. Kenapa? Dia udah ngerasain energi kamu yang mempunyai cinta dari semesta, dari Tuhan yang udah full dalam diri kamu, itu udah terasa banget di dia, jadi dia ngerasain cinta yang sesungguhnya saat dia mengingat kamu dan bersama kamu. Itulah yang membuat dia gak mau pergi dari kamu. See, Ten of Wands. Itulah kenapa aku bisa ngeliat gak lama lagi ataupun udah dia hadir dalam hidup kamu. See, Knight of Swords ya. Dan bagi dia kamu adalah sosok yang malah sempurna sekali bagi dia sekarang sih. Energi Aquarius di sini keluar, energi dimana Saturn sekarang kan masih di Aquarius ya, jadi sepanjang tahun ini dia akan sangat-sangat menginginkan waktu kamu hanya untuk dia, dan dia merasa sangat bahagia memiliki kamu bersama kamu. Si Three of Wands, dia nggak mau memberikan kesempatan untuk orang lain bisa hadir dalam hidup kamu sih. Jadi seperti aku bilang, dia bisa hadir dalam hidup kamu udah pasti. Aku udah tahun ini, kalaupun belum sekarang, namun aku lihat kuat banget memang di akhir Maret atau April ini, kalaupun dia belum benar-benar datang, aku lihat dia bisa datang secara fisik ke hadapan kamu ya, untuk menyatakan dia nggak mau jauh dari kamu, entah ini cinta ataupun sayang ataupun bukan juga dia nggak tahu. Ini semua karena energi Divine Feminine sih. Kamu yang udah selesai dengan penilaian apapun dalam hidup kamu ya, sakit, mengecewakan, korban, chaser, runner ya, running ataupun chasing ya sih, you are done with those things gitu ya. Kamu udah selesai dengan semua hal itu, kamu kayak okay, gitu sih. Dan out of nowhere dia hadir sih. Ibaratnya kamu sudah mengikhlaskan cinta kasih sayang kamu yang udah mati. Energi death di sini terlihat ya, energi dimana udah menerima kalau hal yang gagal mati sebelumnya nggak bisa lagi dipaksakan sih harapan kamu bersama dia sih, Four of Wands. Namun justru saat kamu menyerahkan semua ini, dia memberikan harapan yang benar-benar pasti sih. Dia hadir untuk kamu, ke hadapan kamu, tanpa kamu perlu untuk meminta dia untuk stay, meminta dia memberikan kepastian. Justru dia akan berikan ke kamu sih, walaupun sebelumnya dialah orang yang mengukir sakit yang luar biasa bagi kamu sih. Two of Swords, karena dia yang menyakiti kamu adalah orang yang men-trigger kesakitan kamu. Sebenarnya kesakitan itu udah ada dalam diri kita, hanya aja dia trigger. Setelah kamu memahami itu, melihat sisi gak baik dan buruk aja, namun sisi ketiga, sisi keempat dalam hidup ini, ataupun sisi yang gak kamu ketahui, disitulah kamu menemukan cinta, kasih sayang dalam diri kamu. Kamu kayak udah selesai aja gitu. Dan ini membuat keuangan dan karir kamu jauh-jauh membaik, perlahan demi perlahan. Aku lihat Divine Feminine. So,
hasil dari kesabaran kamu bakal berbuah manis di sini. Okay, so that's it. Think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Ya, tunggu aja video divine masculine setelah ini. Ya, bye bye.